Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi evaluasi target dan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2021 serta penguatan penetapan target pajak daerah tahun 2022 pada Selasa 4 Januari 2022 yang bertempat di ruang rapat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Bapenda Provinsi Maluku Jalaluddin Salampesi yang dihadiri oleh jajarannya dan diikuti secara virtual oleh 12 UPTD Kabupaten Kota seprovinsi Maluku. Dalam wawancaranya, Salampesi menyampaikan bahwa dari 12 UPTD semua hadir dan berinteraksi dengan baik karena evaluasi 2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai bentuk penetapan dasar kinerja untuk target dan capaian tahun 2022. Dirinya menyampaikan bahwa dari seluruh UPTD yang ada, semuanya melampaui target yang telah ditentukan. Namun untuk UPTD di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, awalnya terjadi revisi terhadap target yang ditetapkan sehingga targetnya belum terpenuhi dan tidak melampaui target 2021. Menutup wawancaranya, Kepala Bapenda berharap agar 2022 nantinya target dan capaian yang ditetapkan akan memberikan sumbangsi yang nyata untuk membangun Maluku. Hari ini tanggal 4 Januari 2022, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku melakukan koordinasi dan evaluasi dengan seluruh UPTD yang ada di Provinsi Maluku. Dari 12 UPTD yang ada, semuanya hadir dan berinteraksi dengan baik, di mana evaluasi 2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai bentuk penetapan dasar kinerja untuk target dan capaian tahun 2022. Dari seluruh UPTD yang ada, semuanya melampaui target. Untuk UPTD Somlaki, dalam hal ini Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pada awalnya terjadi revisi terhadap target yang ditetapkan, ya, sehingga di tahun 2021 kemarin sampai 31 Desember targetnya belum terpenuhi karena ada beberapa hal prinsip yang kemudian menjadi pengungkit dalam pencapaian di Kabupaten Maluku Barat Daya. Misalnya selama ini Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk wilayah Kepulauan Babar, kemudian beberapa Kepulauan Demola itu sering membayar pajak retribusinya di pajak kendaraan bermotornya di Kabupaten di KKT Somlaki Laman ini. Setelah tahun 2020 bulan Oktober dibentuklah UPTD Tiapur. Nah, dalam kaitannya dengan itu, maka wajib pajak yang selama ini menyetor ke KKT itu beralih dan tidak lagi menyetor ke KKT. Sehingga target yang direncanakan di 2021 yang ditetapkan pada tahun 2020 itu tidak melampaui target. Dan ini kami melakukan evaluasi dan menjadi bagian dalam diskusi yang kami bangun dengan 12 UPTD yang ada. Dari data real yang ada, terpotret dengan jelas beberapa data yang kemudian menjadi bagian dalam upaya-upaya maksimal untuk pencapaian target dari seluruh UPTD. Dari diskusi yang kita bangun, ternyata ada beberapa hal prinsip yang kemudian harus diinformasikan untuk diketahui dan ditindaklanjuti. Di antaranya adalah target dan realisasi pajak Provinsi Maluku periode 19 sampai 2021. Ini kenapa harus dilakukan? Karena kita memiliki asumsi bahwa dengan pengetahuan terkait dengan target 5 tahun ke belakang akan bisa menjadi pijakan untuk penetapan target dan memberi support kepada staf kita di lapangan untuk bisa bekerja secara maksimal. Di antaranya target pajak kendaraan bermotor sampai di 2019 itu kurang lebih 108%, ya. 2020 itu 117%, kenaikannya sangat signifikan. Dan di tahun 2021 ini sampai dengan November 2021 itu sudah 101,31%. Ini kenaikan yang setiap tahun kita dorong dan akan memberikan dampak terhadap seluruh target capaian yang ada. Kemudian dari biaya balik nama kendaraan bermotor itu juga mengalami siklus yang fluktuatif, di mana
target-target kita untuk tahun 2021 bila dibandingkan dengan 2019 ya, untuk 2020 udah ke 2019, itu di tahun 2019 realisasi bea balik nama kendaraan bermotor kurang lebih 107,85%. Sementara tahun 2020 kenaikannya 115,50%. Dan target kita nanti di tahun 2021 akan melampaui itu. Ini hal-hal yang perlu diinformasikan sebagai bentuk evaluasi. Kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini pun mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2019 itu cuma 100,91, di tahun 2020 naik menjadi 116%. Bahkan di tahun 2021 ini targetnya dari target yang ada sudah naik 101,47%. Ini upaya-upaya maksimal yang perlu menjadi perhatian. Dari beberapa jenis pajak tersebut, pajak air permukaan di tahun 2019 itu mengalami kenaikan dan realisasi mencapai 63,44%. Di tahun 2020 mencapai peningkatan yang juga cukup signifikan, ya. Dan di tahun 2021 naiknya sungguh sangat luar biasa, yakni 126,42%. Sedangkan pajak rokok sebagai bentuk transfer dari pusat di tahun 2020 itu naik 113,01%, dan di tahun November 2021 85,33%. Hal ini yang kemudian membuat kita semakin mempertegas target-target yang juga perlu menjadi perhatian. Dalam kaitannya dengan rapat hari ini pula, ada beberapa tren capaian target dan realisasi dari UPTD pengelola pendapatan yang ada di 12 UPTD atau di 11 kabupaten kota. Tren dari capaian itu menurut kami merupakan keberhasilan bersama antara seluruh UPTD dengan kami yang mengkoordinasikannya secara masif, terstruktur dan terencana. Untuk UPTD P2 Kota Ambon, target di tahun 2021 kurang lebih 108 miliar 575.250.000, ya. Realisasi sampai dengan Desember mencapai 113 miliar 322.898.905 sen, atau capaian mencapai 104,37%. Ini hal yang menurut kami sangat membanggakan. Untuk UPTD P2 Langgur, dari target 7 miliar 800 juta ini sudah mencapai di tahun 2021 itu kemarin, ya, itu sudah mencapai 7 miliar 884, ya. Ini menjadi perhatian dari 7 miliar 803 juta, ya, capaiannya 7 miliar 884,215.581 sen, atau naik kurang lebih 101,4%. Kemudian UPTD P2 Masungi mengalami kenaikan juga yang sangat signifikan, menjadi dengan capaian 114%. Kemudian UPTD Sablaki 87%, UPTD Namlea 10%, kemudian UPTD P2 Dobo 2.537.000.000 rupiah. UPTD P2 Bula ini kenaikannya juga sungguh sangat signifikan, dari capaian per Oktober 2021 itu sudah melampaui target yang ditetapkan. Hal yang sama untuk UPTD Piru itu juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yakni 1,50%. Ya, UPTD Banda juga sama, kemudian UPTD Namrole, UPTD Kota Tual, dan UPTD P2 Tiapur. Langkah-langkah terstruktur ini adalah atas kerjasama kita antara Bapeda Provinsi Maluku dengan UPTD yang ada dalam mengelola 5 jenis pajak yang menjadi diskusi kita dari pagi sampai jam 12 tadi.
ada hal menarik yang kemudian menjadi tugas yang kita dorong untuk dapat diimplementasikan di kabupaten kota, di antaranya selama ini adalah teman-teman dari pajak itu mendorong pajak, tapi sekarang kita variasi, teman-teman dari pajak juga mendorong retribusi, ya, retribusi yang nanti dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini memungkinkan kita untuk bisa berinteraksi dalam banyak hal yang belum tertuntaskan di tahun 2021 ini. Dan kita berharap 2022 nanti target dan capaian yang ditetapkan akan tetap memberikan sumbangsi yang nyata untuk membangun